Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada pembelajaran daring MTK untuk pertemuan keempat ya, kelas 7 SMP Negeri 18 Batanghari, Provinsi Jambi. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan sehat semua ya, dan semua tugasnya tentu sudah diselesaikan. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa dulu supaya pelajaran tersebut lebih mudah kalian pahami. Berdoa mulai. Selesai. Jangan lupa kalian persiapkan alat tulis menulisnya, juga buku paket dan daftar daring, serta mengisi daftar hadir seperti biasanya. Ya, langsung saja kita masuk materi hari ini, yaitu tentang operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan. Ini sudah masuk kepada KD 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat pertama, menyebutkan sifat-sifat operasi hitung pada bilbul atau bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, menyelesaikan operasi hitung pada bilangan bulat. Ketiga, menyelesaikan operasi hitung pada bilangan pecahan. Jadi tujuan pembelajarannya hanya ada tiga. Ya, tapi untuk mencapai ketiga tujuan ini perlu kalian pahami, kalian simak video ini sampai terakhir, karena tugasnya ada pada bagian terakhir video ini. Yang pertama, operasi hitung pada bilangan bulat. Bagian A-nya operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, kalian perhatikan itu contohnya, bisa kalian lihat pada buku paket halaman 11 ya. Itu agak gambar ya. Ada dua gambar ya. Gambar yang pertama itu contoh 1.3. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Wah, ini sangat mudah sekali kan? Ya, berarti tinggal ditambah karena dia mendapatkan kembali boneka. Jadi semula bonekanya 3 ditambah 4 tentu menjadi hasilnya tuh 7. Mudah sekali. Ya, ini bisa kita gunakan pada garis bilangan. Ya, kalian perhatikan itu lompatannya dimulai dari angka 0 ya. Pada garis bilangan ingat sebelah kanan garis bilangan itu positif ya, dan sebelah kirinya bilangannya negatif. Ya, di SD mungkin sudah ya kan. Nah, pertama dia sudah ada 3 boneka. Berarti dari 0 ke 3 lompatan yang pertama. Kemudian dia pada saat ulang tahun mendapat 4 boneka lagi, berarti bertambah. Bertambah itu tambah 4, berarti lompatnya ke kanan. Jadi kalau tambah itu lompat ke kanan, kalau nanti berkurang sebaliknya lompatnya ke kiri. Dengan syarat penambah dan pengurangnya harus bilangan positif ya. Nah, berarti untuk contoh ini yang A-nya 3 tambah 4 sama dengan 7. Kemudian contoh berikutnya ini tentang selisih ya. Selisih atau pengurangan. Bisa kalian lihat halaman 12 pada buku paket kalian. Ya, selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Nah, ini konsep selisih ya, berkaitan dengan bilangan bulat. Pada garis bilangan itu sama dengan jarak kedua bilangan tersebut. Contoh,
Yang pertama, selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Kalian lihat pada garis bilangan ini, ya, angka 1, ya, kemudian angka 4. Nah, jarak dari 1 ke 4 berarti kan ada 3 langkah itu ya jaraknya, 3 lompatan ya. Dari 1 ke 2 berarti 1 jaraknya, 2 ke 3 1, 3 ke 4 1 lagi, berarti ada 3 jaraknya, 3 satuan dari angka 1 ke angka 4. Maka selisih antara 1 dengan 4 itu adalah 3 ya. Untuk yang keduanya, selisih antara negatif 2 dengan 3 adalah 5 satuan. Nah, negatif 2 kalian lihat kan sebelah kiri 0, 2 angka. Kemudian angka 3 sebelah kanannya. Nah, itu jaraknya tentu ada 5 bagian gitu pada garis bilangan ya. Jaraknya 5 satuan. Dari negatif 2 ke 0 itu 2, 0 ke 3 3. Jadi 2 tambah 3 berarti jaraknya 5. Maka dikatakan juga selisih antara negatif 2 dengan 3 itu adalah 5 satuan. Ya. Biasanya kan selisih itu bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil ya. Ya. Berarti dapat kita tulis seperti yang tadi, selisih antara 1 dengan 4 adalah 3. Berarti kita tulis 4 dikurang 1 sama dengan 3. Ya, supaya hasilnya positif. Jarak kan tidak ada yang negatif kan? Kemudian yang C juga selisih antara negatif 2 dengan 3. 3 kan bilang positif selalu lebih besar daripada negatif. Berarti 3 dikurang negatif 2. Nah, ini hati-hati kalau dalam garis bilangan, kurang itu kan lompatnya ke kiri tadi kata Ibu kan. Nah, karena pengurang ini kan bilangan negatif. Nah, kenapa dikurung? Karena 2 operasi berdekatan atau 2 tanda berdekatan ini operasinya kurang. Kalau negatif 2 itu tanda negatifnya. Dianggap 2 tanda berdekatan harus dikurung salah satu ya. Jadi kurang-kurang ini jadi tambah. Jadi bisa dianggap perkalian nantinya. Negatif kali negatif itu akan positif nanti ya. Jadi 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Jadi kalau pengurangnya bilangan negatif harusnya lompatnya ke kiri. Tapi karena pengurangnya bilangan negatif lompatnya jadi ke kanan. Jadi dari 3 harusnya kan ke kiri 2 angka kalau kurang 2. Tapi karena dia kurang dengan negatif 2 jadi tambah 2. Jadi 5 nanti ketemunya. Jadi 3 tambah 2 itu 5. Contoh yang berikutnya 6 dikurang 2 tentu 4. Garis bilangannya seperti ini. Pertama kita ambil dari 0 ke 6. Karena 6-nya positif kan? Tanda panah yang berwarna ungu. Kemudian dikurang, berarti tanda panah yang merah balik dia, bergeraknya ke kiri ya, atau melompat ke kiri sebanyak 2 satuan, 2 langkah. Ketemu di angka 4. Nah, itulah hasilnya. Ya. Contoh berikutnya bisa kalian lihat halaman 13 buku paket kalau kurang jelas pada video ini ya. Itu tentang seorang penyelam ya, halaman 13 ya. Contoh 1.5 itu. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Ya, jadi karena dia berada di bawah permukaan air laut, berarti ini dianggap tandanya negatif. Ya, negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah air laut ya. Maka bilangan negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Kenapa? Karena dia berada di atas ya kan. Di atas permukaan, lebih dekat ke permukaan laut. Atau kalau pada garis bilangan negatif 2 tentu berada di sebelah kanan dari negatif 5. Maka kalau ditanya selisih itu biasanya yang besar dikurangi yang kecil.
Jadi negatif 2 dikurang negatif 5. Jadi seperti tadi ya. Nah ini. Jadi menjadi karena kurang-kurang itu jadi tambah. Jadi negatif 2 tambah 5. Ya, dapat juga ditulis 5 dikurang 2. Jadi kita susun. Karena 5-nya positif ke depan, nah kalau di depan tanda positifnya nggak usah ditulis lagi gitu. Jadi 5 dikurang 2 hasilnya 3. Ya. Itu pada garis bilangan caranya ya. Bisa kalian lihat negatif 2 dikurang negatif 5. Pertama kan yang merah itu tanda panah merah ke negatif 2. Karena pengurangannya bilangan negatif harusnya lompatnya ke kiri, kurang balik arah ke kanan. Ke kanan sebanyak 5 langkah, ketemunya di angka 3. Maka hasilnya tentu 3 ya. Untuk contoh berikutnya, 3 ditambah negatif 6 sama dengan 3 dikurang 6 sama dengan negatif 3. Karena tanda positif dengan negatif kalau berdekatan menjadi kurang ya. Jadi nanti kalian belajar perkalian, bilangan positif kalau kali bilangan negatif itu akan negatif. Atau pada garis bilangan harusnya kan tambah itu lompatnya ke kanan karena penambahnya bilangan negatif jadi ke kiri ya. Ini garis bilangannya bergeser ya, harusnya itu bukan 1 ke 4, itu harusnya dari 0 ke 3. Panahnya itu dari 0 ke 3. Itu menunjukkan angka 3. Kemudian tambah karena penambahnya itu harusnya ke bilangan negatif, harusnya ke kanan, ini panahnya ke kiri. Ya, dari angka 3 bukan angka 4 ya, karena ini bergeser ya. Mohon maaf Ibu. Jadi dari angka 3 bergeser 6 langkah ke kiri, ketemunya di negatif 3. Nah, itu kan nggak tepat, jadinya negatif 2 ya. Kemudian yang G-nya negatif 3 ditambah negatif 6 itu akan sama dengan tambah positif kan menjadi kurang. Jadi negatif 3 dikurang 6. Minjam 3, minjam lagi 6. Tentu minjam 9 kan? Ini cara cepatnya juga, kita anggap tanda negatif itu dengan minjam atau ngutang ya. Tapi jangan dibiasakan ya, nggak boleh ya, nggak baik ya. Jadi negatif 3 dikurang 6. Boleh minjam 3, minjam lagi 6. Hasilnya tentu negatif 9 ya. Kalau pada garis bilangan itu harusnya angkanya dari 0 ke negatif 3 ya. Ini bergeser selalu satu-satuan ini. Padahal dipindahkan ke HP, jadi bergeser ini ya. Kemudian dikurang 6. Nah, jadi dari negatif 3 kurang 6 ketemunya di angka negatif 9. Yang berikutnya 3 dikurang negatif 6. Kurang-kurang jadi tambah. Jadi kalau sama tandanya berdekatan jadi positif. Ya, mengurang dengan bilangan negatif harusnya kurang tuh lompat ke kiri jadi ke kanan. Nah, kalau ke kanan kan tambah. Jadi 3 tambah 6 hasilnya tentu 9. Nah, pertama kita ambil 3 dari 0 ke 3 bukan 1 ke 4 ya. Kemudian kurang harusnya ke kiri tapi karena pengurangnya bilangan negatif jadi ke kanan. Dari angka 3 lompatnya ke kanan sebanyak 6 langkah, tentu ketemu di angka 9 positif ya. Yang terakhir negatif 3 dikurang negatif 6 sama dengan negatif 3 tambah 6 sama dengan 6 kurang 3 sama dengan 3. Pertama ambil dulu ke negatif 3 dari 0 ke negatif 3. Kemudian kurang harusnya ke kiri jadi balik arah ke kanan karena pengurangnya bilang negatif sebanyak 6 langkah. Jadi dari angka negatif 3 ke kanan 6 langkah ketemunya nanti di angka 3. Yang B, operasi perkalian dan pembagian. Konsep perkalian 3 kali A itu sama dengan A tambah A tambah A atau sama dengan 3A. Tinggal hilangkan tanda kalinya ya. Jadi 3A itu artinya 3 kali A
itu sama dengan menambah A ya sebanyak 3 kali. Kalau kita balik A kali 3, berarti menambah 3 sebanyak A suku namanya ya, atau sebanyak A kali ya. Karena ini bentuk aljabar, nanti istilahnya yang dipisahkan oleh operasi tambah dengan kurang itu adalah suku ya. Jadi A tambah A tambah A tambah dan seterusnya, titik 3 itu baca dan seterusnya, tambah A itu akan sama dengan 3A, itu sebanyak A suku. Nah, contoh perkalian bilangan bulat. Ya, ini masih dalam buku paket ya. Bisa kalian lihat apa hubungan, ada nggak hubungan antara operasi perkalian dengan operasi penjumlahan pada bilangan bulat ya. Ya, seperti contoh yang di atas tadi ya, bahwa perkalian itu sama dengan penjumlahan bilangan bulat ya, bilangan yang sama ya, penjumlahan yang berulang gitu ya. Contoh ini seorang dokter ya membuat resep untuk minum obat kan 3 kali dalam 1 hari, artinya 3 kali 1 itu kan artinya 1 tambah 1 tambah 1. Jadi minum obat itu gak langsung sekaligus 3 gitu, tapi satu-satu dalam 3 waktu gitu ya, pagi, siang, malam ya. Nah ini contohnya. Jadi 3 kali 1 itu artinya adalah 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya 3. Kalau 1 kali 3 tentu langsung 3 saja, berarti 3-nya ada 1. Tapi hasilnya akan sama ya. Berarti 3 kali 1 itu sama dengan 1 kali 3. Nah, ini menunjukkan sifat nanti. Sifat apa namanya ini? Tinggal dibolak-balik ya nampaknya kan. Kemudian contoh berikut tentang ya, ini dalam buku paket juga. Bisa kalian lihat lanjutan halamannya di sana. Tentang gedung bersusun 5 ya. Bersusun atas 5 lantai. Jika tinggi satu lantai gedung adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut tanpa atap. Dia ada 5 lantai. Nah, tinggi satu lantai itu 6 meter. Nah, berapa tinggi gedung tersebut tanpa atap? Hanya sampai ke lantai kelima saja berarti. Berarti kan tinggal kita kali ya. Kalau satu lantai tingginya 6 meter, berapa kalau 5 lantai? Tentu 5 kali 6 meter. Nah, 5 kali 6 itu sama dengan 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6 tambah 6. Jadi 6-nya ada 5. Hasilnya 30. Nah, beda kalau 6 kali 5. Nah, ini 6 kali 5 berarti 5-nya yang ada 6. Berarti 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5, hasilnya sama-sama 30. Tapi konsep perkaliannya berbeda ya. Ya, bisa diingat jangan sampai terbalik ya. Jadi 5 kali 6, 5 kali 6-nya gitu. Berarti bilangan yang kedua yang ditambah, bukan bilangan yang pertama. Bilang kedua kan 6, bilang pertama 5, berarti 6 tambah 6 sebanyak 5 kali. Tapi kalau 6 kali 5, bilang keduanya kan 5. Berarti 5 tambah 5 dan seterusnya sebanyak 6 kali. Walaupun hasilnya sama. Contoh berikutnya 3 kali negatif 2. Nah, ini ada bilangan negatif. Tentu arti 3 kali negatif 2, bilangan keduanya kan negatif 2. Berarti menambah negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif 2 tambah negatif 2 tambah negatif 2 itu akan sama dengan, kita hilangkan tanda kurungnya, buka kurung berarti positif negatif kan tadi kurang ya. Berdekatan 2 operasi berbeda tanda, kalau berdekatan jadi kurang. Jadi yang pertama negatif 2-nya bisa hilangkan saja kurungnya. Jadi negatif 2 kurang 2 kurang 2. Minjam 2, minjam 2, minjam 2 lagi, berarti minjam 6 jadinya kan. Negatif 6. Nah, kalau kita balik negatif 2 kali 3, nah, ini kan nggak bisa. Sebanyak negatif 2 itu kan nggak ada ya. Nah, jadi ini dengan cara kita keluarkan tanda negatifnya. Ini kan satu bilangan negatif, satu positif.
Nah, kalau dua beda tanda hasilnya akan negatif. Keluarkan saja negatifnya. Kemudian kita buka, kita beri kurung lagi ya, 2 kali 3. Nah, baru bisa kita artikan 2 kali 3 itu artinya kan 3 tambah 3. 2 kali 3-nya gitu. Berarti 3 tambah 3 sebanyak 2 kali. Berarti negatif 6. Contoh yang G ini juga sama. Negatif 2 kali negatif 3. Jadi kita keluarkan dulu tanda negatifnya. Kita beri kurung 2 kali negatif 3. Ini tanda kurungnya, pasangannya bisa kalian lihat. Sama-sama ada 2 kurung buka dan 2 kurung tutup. Akan sama dengan, nah, arti 2 kali negatif 3 berarti kan 2 kali negatif 3-nya. Berarti negatif 3 tambah negatif 3. Hasilnya adalah negatif 3 kurang 3 adalah negatif 6. Nah, negatif dari negatif 6. Sebelumnya kan ada tanda negatif ya. Negatif kali negatif kan positif. Jadi hasilnya adalah positif 6. Nah, sekarang kaitan ya, kesimpulannya pada tabel ini kalian lihat. Perkalian 2 bilangan bulat tak 0 ya. Nah, kenapa tidak 0? Jadi kalau bilangan bulat salah satu 0 ya, dikalikan dengan bilangan apapun, kalau dikalikan dengan 0 tentu hasilnya akan sama dengan 0 ya. Jadi dikatakan perkalian 2 bilangan bulat yang tidak 0. Jadi kalau bilangan pertama positif, keduanya juga positif, hasilnya akan positif. Terus yang keduanya positif tapi bilangan pertamanya positif, keduanya negatif, hasilnya negatif. Atau sebaliknya, yang pertamanya negatif, yang keduanya positif, hasilnya juga negatif. Dan yang keempat, kedua-duanya negatif, hasilnya menjadi positif. Atau biar mudah mengingatnya gimana tuh? Kalau sama tandanya, ya, dua buah bilangan sama tandanya, sama-sama positif atau sama-sama negatif, kalau kita kali hasilnya selalu positif. Sebaliknya kalau beda tanda hasilnya selalu negatif. Kemudian kaitannya dengan ketakwaan ya. Nah, ini penting ini ya. Jadi jangan hanya mencari ilmu dunia, sambil mencari ilmu dunia kita ingat akhirat, ilmu akhirat ya. Kita anggap tanda positif itu berarti melaksanakan. Kalau negatif ya, melaksanakan. Kalau yang bilangan pertama yang positif itu dianggap melaksanakan. Untuk bilangan kedua tanda positif dianggap perintah. Dan hasilnya kalau positif dianggap dia orang yang bertakwa. Jadi positif kali positif kan tadi positif ya. Berarti kalau kita melaksanakan perintah siapa? Tentu perintah Allah. Nah, maka kita termasuk golongan orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, melaksanakan ya, positif kali negatif kan negatif. Nah, kalau tadi yang positif perintah, tentu lawannya negatif adalah larangan yang dilarang oleh Allah. Positif tetap melaksanakan ya. Melaksanakan larangan, nah hasilnya kan negatif. Negatif berarti lawan dari positif. Kalau positifnya takwa, tentu negatifnya tidak takwa. Jadi kalau orang yang melaksanakan larangan Allah atau mengerjakan yang dilarang oleh Allah, berarti dia dikatakan orang yang tidak bertakwa. Yang berikutnya meninggalkan. Meninggalkan berarti tandanya negatif. Tadi positif itu perintah ya. Jadi kalau meninggalkan perintah Allah, hasilnya kan negatif, berarti termasuk tidak bertakwa. Yang terakhir dua-duanya negatif, hasilnya malah positif. Ya, untuk yang pertama yang negatifnya itu berarti meninggalkan. Yang kedua larangan. Meninggalkan larangan Allah, maka kita kembali menjadi orang yang bertakwa. Ya, contoh bilangan yang berikutnya, negatif 12 kali negatif 6 tentu hasilnya positif. 12 kali 6 itu adalah 72. Atau secara umum kita lihat negatif A kali negatif B akan sama dengan AB atau A kali B positif ya. Yang I, 12 kali negatif 6 sama dengan negatif 72.
ya, positif kali negatif, atau secara umum A kali negatif B akan sama dengan negatif AB. J, negatif 12 kali 6 sama dengan negatif 72. Negatif kali positif, atau negatif A kali B sama dengan negatif AB. Konsep pembagian merupakan invers dari perkalian. Invers itu bisa berarti kebalikan ya, ataupun lawan, tepatnya lawan ya. A dibagi B itu dapat kita tulis A bagi B atau A per B. Jadi yang masih kosong itu tandanya A per B ya. Akan sama dengan C jika dan hanya jika. Jadi tanda panah yang ada mata pada kedua sisinya itu dibaca jika dan hanya jika A itu sama dengan B kali C. Ya. Contoh ya. Di sini ya. Pada buku paket bisa kalian lihat itu. Ya, karena sedang baik hati, Bu Fitri ya ingin membagikan kue pada tetangganya. Kue yang dimiliki Bu Putri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue itu ada 6 tetangga. Jadi jika dia ingin membagi rata, maka masing-masing tetangga mendapat berapa kue. Ini cukup sederhana ya, masalahnya ada 12 kue. Mau dibagi kepada 6 tetangga, maka masing-masingnya dapat berapa? Tentu mudah sekali ya. Tinggal berarti 12 dibagi 6. Ya. 12 bagi 6 itu tentu kalian tahu hasilnya adalah 2. Jadi ya, kenapa 12 bagi 6 sama dengan 2? Karena 12 itu sama dengan 6 kali 2. Kemudian untuk contoh yang lainnya, 12 dibagi negatif 6. Nah, hasilnya adalah negatif 2. Kenapa? Karena 12 itu sama dengan negatif 6 kali negatif 2. Jadi bilangan positif dibagi bilangan negatif hasilnya akan negatif. Kalau beda tanda dibagi ternyata juga negatif, sama seperti perkalian ya. Nah, untuk yang C-nya, bilangan negatif dibagi positif. Negatif 12 dibagi 6 hasilnya juga negatif, berarti negatif 2. Jadi karena negatif 12 itu sama dengan 6 kali negatif 2. Yang D, dua-duanya negatif. Negatif 12 dibagi negatif 6, sama tandanya, sama-sama negatif. Hasilnya akan jadi positif, sama seperti perkalian ya. Kenapa? Karena negatif 12 itu sama dengan negatif 6 kali 2. Ya. Atau secara umum A dibagi B akan sama dengan A kali kebalikan dari B, yaitu 1/B ya. Jadi A bagi B sama dengan A kali 1/B. Atau A kali B sama dengan A bagi 1/B. Ya, ini tolong perhatikan bentuknya ya. Jadi membagi sebuah bilangan dengan bilangan lain sama halnya mengali bilangan tersebut dengan kebalikan dari pembagi. Di sini yang dibagikan A, B sebagai pembagi. Maka A dibagi B sama dengan A kali kebalikan dari B adalah 1/B gitu. Bisa diingat ya. Nah, jadi operasi bagi menjadi kali atau sebaliknya nanti kali menjadi bagi seperti yang kedua. A kali B itu sama halnya A bagi dengan 1/B. Ya. Kebalikan dari B. Jadi secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, jika A kali B sama dengan C, maka A sama dengan C/B. Dengan B tidak boleh sama dengan 0. Kenapa nggak boleh sama dengan 0?
Ya, karena kalau B-nya kita ganti dengan 0 berarti C per 0. C itu suatu bilangan. Bilangan apapun kalau dibagi dengan 0 itu dikatakan tidak terdefinisi atau tak terhingga ya. Jadi tidak bisa dicari penyelesaiannya. Makanya B-nya tidak boleh sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B sama dengan C per A. Dengan A-nya lagi yang tidak sama dengan 0. Tentang urutan operasi, ya, di SD juga sudah ya. Itu yang penting kamu ingat, bahwa operasi tambah dengan kurang itu sama tingkatannya. Boleh ditambah dulu atau dikurang dulu. Tergantung penulisannya ya. Ya. Sebaiknya yang dahulu ditulis itu yang dikerjakan dulu. Kecuali ada tanda kurung, selesaikan dalam kurung. Kemudian untuk perkalian dengan pembagian juga sama tingkatannya. Boleh dikali dulu atau dibagi dulu. Kecuali ada kurung. Nah, ini contoh. Tentukan hasil dari 6 dibagi 2 kali 4. Nah, 6 dibagi 2 kali 4. Ini 6 bagi 2 apa 6 tambah 2 ya? Kita lihat contohnya. Tentukan hasil dari 6 ditambah 2 kali 4. Ada 2 operasi, ada tambah, ada kali. Tentu kemungkinan jawaban pertama, ya, kalau kamu belum paham mana urutannya, tentu kamu tambah dulu 6 dengan 2 ya. 6 tambah 2 hasilnya 8, baru kali 4. Ternyata hasilnya 32. Dan kemungkinan jawaban kedua adalah 6 ditambah 2 kali 4. Nah, dikalikan dulu 2 dengan 4, baru ditambah dengan 6. Berarti 6 ditambah hasil kali 2 kali 4 adalah 8. 6 tambah 8 sama dengan 14. Nah, ayo gimana? Mana yang benar? Jadi, secara matematika ya, kali lebih tinggi tingkatannya daripada tambah. Jadi harus dikali dulu. 2 harus dikali dengan 4 dulu, baru ditambah dengan 6. Atau 6 ditambah dengan hasil kali 2 dengan 4. 2 kali 4 kan 8, berarti 6 tambah 8, 14. Berarti jawaban yang benar adalah 14. Jadi urutan operasi itu yang pertama, contoh hitung bentuk yang di dalam kurung. Contoh 6 tambah 2 kali 4. Nah, ini kan beda dengan soal tadi. Soal yang di atas tidak ada kurung. Kali ini ada kurungnya, jadi selesaikan dalam kurung. Jadi walaupun ada kali, kurung lebih tinggi tingkatannya. Jadi yang pertama kita kerjakan bentuk yang di dalam kurung. 6 tambah 2, 8, baru kali 4, 32. Tapi kalau nggak ada kurung, kali dulu, baru tambah. Kemudian urutan yang kedua, contohnya hitung bentuk eksponen atau pangkat. Contoh ya, negatif 4 tambah 3 pangkat 2. Nah, ini ada operasi tambah, ada pangkat. Jangan kamu tambah dulu negatif 4 dengan 3-nya, baru kamu pangkat 2 kan. Salah, karena pangkat lebih tinggi tingkatannya dari tambah. Jadi kamu pangkatkan dulu 3. Tuh, cari dulu hasil pangkat 3 pangkat 2 itu. Baru ditambah dengan negatif 4. Atau negatif 4 ditambah 3 pangkat 2 kan 9. Negatif 4 tambah 9 itu sama dengan 9 kurang 4. Sama dengan 5. Ya, sekarang ayo kita menalar ya. Nah, pada perkalian bilangan bulat A kali B, jika salah satu A atau B adalah 0, tentukan kemungkinan hasil kalinya. Ayo gimana? Tadi sudah terjawab juga ya. Bilangan apapun kalau dikali dengan 0, hasilnya apa? Tentu sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, sifat tertutup pada bilangan bulat terhadap operasi perkalian artinya apa?
Ada sifat tertutup, ada sifat terbuka. Jadi kalau tertutup itu artinya hasil perkalian dua buah bilangan bulat adalah bilangan bulat juga. Itu arti sifat tertutup. Jadi kalau ternyata hasilnya bukan bilangan bulat, berarti tidak tertutup ya. Jadi perkalian termasuk menggunakan sifat tertutup, karena perkalian dua buah bilangan bulat kan hasilnya juga bilangan bulat. Jadi dia operasinya tertutup. Bagaimana dengan pembagian nanti? Contoh ya. Kalau 6 bagi 2 hasilnya 3, bilangan bulat juga ya, betul. Tapi kalau 6 dibagi 0, nah bilangan apapun dibagi 0 tadi apa hasilnya? Tidak terdefinisi atau tak terhingga. Dan itu bukan bilangan bulat. Berarti pada operasi pembagian tidak berlaku sifat tertutup. Contoh yang berikutnya, perkalian dan pembagian secara berurutan dari kiri ke kanan. Nah ini. Jadi kalau dia sama tingkatannya, kali dengan bagi, kerjakannya sebelah kiri dulu atau yang pertama kali ditulis. Contoh 2 ya tambah 3 kali 4 ya. Ini perkalian lebih dahulu. Karena ada tambah dengan kali, berarti 2 tambah 3 kali 4 itu adalah 12. 2 tambah 12 tentu 14. Contoh kedua, 48 dibagi 2 kali 3. Nah ini ada operasi bagi dengan kali. Tentu yang sebelah kiri adalah bagi. Kerjakan yang dari kiri dulu atau yang duluan ditulis. Berarti kamu bagi dulu 48 dengan 2. Hasilnya 24 baru kali 3. Hasilnya 72. Contoh 3. 24 kali 2 tambah 8. Nah, ya. Tambah apa bagi ya? Bagi ya. Jadi 24 dikali 2 kemudian bagi 8. Jadi karena dia sama tingkatannya, kali dengan bagi, kerjakan yang kali dulu karena dia ada sebelah kiri atau yang duluan ditulis. 24 kali 2 kan 48. 48 bagi 8 baru hasilnya 6. Kemudian contoh berikutnya, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan itu dari kiri ke kanan. Contoh 3 dikurang 2 tambah 5 kali 4. Ya, sama seperti yang di atas. Nah, ini kita kalikan dulu karena kali lebih tinggi daripada kurang atau tambah. 5 kalikan dengan 4 dulu, 20. Baru kita tulis kembali 3 kurang 2-nya. Tambah 20, hasilnya 3 kurang 2 kan 1. 1 tambah 20 tentu 21. Contoh yang berikutnya, 3 ditambah 4 dikurang 2 kurang 5 kali 4. Nah ini gimana? Jadi 3 ditambah, kita bagi dulu 4 dengan 2. 4 bagi 2 kan 2. Kemudian dikurang, kita kalikan 5 dengan 4. 5 kali 4 20. Berarti 3 ditambah 2 kurang 20. 3 tambah 2 kan 5. 5 kurang 20 adalah negatif 15. Yang kedua, operasi hitung pada bilangan pecahan. Ya, kita lihat operasi penjumlahan dan pengurangannya. Contoh ini. Nina membeli 1/4 kilogram buah jeruk. Tetapi mengingat teman-temannya akan datang ke rumah, ia membeli lagi 3/4 kilogram buah jeruk. Berapa kilogram berat jeruk keseluruhan? Wah, ini kan contoh yang cukup mudah ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ya tinggal ditambah ya. Berarti 1/4 ditambah dengan 3/4. Hasilnya, nah ini. Kalau sudah sama penyebut, jadi yang bagian yang di bawah tanda per tentu disebut penyebut, yang di atas pembilang. Kalau sudah sama penyebutnya sama-sama 4, kita jumlahkan saja pembilangnya. 1 tambah 3 per 4. 4/4 hasilnya adalah 1.
Contoh yang berikutnya, ini bisa kalian lihat juga pada buku paket kalian. Ini, karena sedang mendapatkan nilai bagus di sekolah, Asad membawa sebuah kue dan ingin berbagi kue yang ia miliki kepada Harry dan Sugeng. Harry diberi 1/4 bagian, sedangkan Sugeng mendapat 2/5 bagian. Berapa bagian yang masih dimiliki oleh Asad setelah diberikan kepada kedua temannya tersebut? Alternatif penyelesaiannya, ya, berarti sisa kue yang masih dimiliki Asad itu kan sama dengan 1 kue untuk dikurangi 1/4 untuk Harry, ya. Maksudnya 1 kue utuh dikurangi 1/4 untuk Harry dan 2/5 untuk Sugeng. Nah, kita dapat membuat bentuk matematikanya, berarti 1 dikurangi dalam kurung 1/4 tambah 2/5. Nah, ini kan penyebutnya 4 dengan 5 beda, kita cari KPK. KPK-nya adalah 20. Nah, cara cepat menemukan KPK 20 tanpa bikin pound faktor, kamu pikirkan bahwa 4 itu adalah 2 pangkat 2. Kemudian yang satunya lagi 5. Nah, untuk mencari KPK kan dikali-kalikan semuanya. Kalau ada pangkat yang sama baru pilih pangkat yang besar ya kalau untuk KPK. Jadi 4 dengan 5 ini kita ubahkan penyebutnya menjadi 20. Nah, dapat 1 kali 5 dari mana? Berarti 20 dibagi 4, kan hasilnya 5 kali 1 atau 1 kali 5. Kemudian ditambah 2 kali 4 dari mana dapatnya? Ya, caranya 20 dibagi 5 kan 4 kali 2 atau 2 kali 4. Hasilnya sama dengan 1 dikurang 5/20, ya, ditambah 8/20. 5 tambah 8 adalah 13/20. Dikurang 13/20 sama dengan 7/20. Contoh lain adalah tentukan hasil dari 1/3 tambah 2/3. Penjumlahan 1/3 tambah 2/3 dapat diilustrasikan menggunakan pita pecahan berikut. Di sini tertulis yang 2/3 dulu. Ya, bisa kalian perhatikan itu ada pita pecahan yang terdiri dari 3 bagian yang sama. Dan yang berwarna biru atau yang diarsir itu ada 2 bagian. Berarti bagian yang berwarna biru merupakan, ya, mewakili pecahan 2/3. Berarti 2 bagian dari 3 berarti 2/3. Dan yang 1/3 pecahan yang berikutnya itu adalah yang berwarna biru ada 1, berarti 1/3. Nah, kalau dijumlah, digabung, gambarnya disatukan, menghasilkan bilangan 3/3 ya, seperti pita pecahan yang paling bawah. Penuh jadinya. Itu menunjukkan satu kesatuan yang utuh. Berarti 3/3 itu kan sama dengan 3 bagi 3 atau 1. Contoh berikutnya 2/5 tambah 4/5. Sama seperti contoh sebelumnya, 2/5 pada pita yang pertama ada 2 yang berwarna biru dari 5 bagian. Berarti 2/5 dan 4/5-nya juga berwarna birunya biru yang lebih tua. Ada 4 yang berwarna biru dari 5 bagian, berarti 4/5. Kemudian kalau dijumlahkan, nah, yang warna biru kalian lihat pada sebelah kiri ada 2 bagian biru muda dan yang biru tuanya 4 bagian. Ternyata sampai 3 bagian saja sudah penuh pitanya yang terdiri dari 5 bagian tadi. Bersisa 1. Jadi berarti 5/5, sisanya 1 itu ada 1/5 yang di bawah ya, pada pita pecahan paling bawah. Nah, berarti ya, satu objek utuh atau keseluruhan pada pita pecahan ini tersusun dari 5 bagian yang sama. Ya, sehingga 2/5 tambah 4/5 itu akan sama dengan 5/5 tambah 1/5 atau 6/5 atau 1/5 bentuk pecahan campurannya. 6 bagi 5 dapat 1 ya, sisanya 1, jadi 1/5.
Atau cara cepatnya tentu 2/5 tambah 4/5 itu karena penyebutnya sudah sama, tinggal jumlahkan saja pembilangnya, 2 tambah 4 itu kan. Jadi 6/5. Sekarang operasi kurang, setengah atau 1/2 dikurang 2/5. Ya, kalau menggunakan pita pecahan, kalian perhatikan pita yang pertama yang di atas setengah. Jadi ada pita yang terdiri dari 2 bagian, yang satu bagiannya diberi warna biru, ya, menunjukkan pecahan 1/2. Yang 2/5-nya ada pita lagi terdiri dari 5 bagian yang sama, yang diarsir 2 bagian, berarti 2/5. Nah, ini kedua pita ini akan dikurangkan ya, atau bilangannya akan kita kurangkan. Jadi 1/2 dikurang 2/5 itu dapat ditulis 5/10 dikurang 4/10. Ya, dari mana angka 5-nya? Angka 10-nya berarti kita samakan penyebutnya ya, karena penyebutnya kan beda. Jadi untuk mengurangkan ataupun menjumlahkan 2 buah atau lebih bilangan pecahan, langkah pertama samakan dulu penyebutnya. Untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK dari penyebut tersebut. 2 dengan 5 KPK-nya adalah 10. Maka 1/2 itu sama dengan berapa per 10 gitu. Jadi caranya 10 dibagi 2, 5 kali 1. Jadi 5/10. Berarti 1/2 itu sama dengan 5/10 atau senilai dengan 5/10. Dikurang 2/5 juga. 10 dibagi 5, 2 kali 2 berarti 4/10. Jadi kalau penyebutnya 5 menjadi 10 kan kali 2. Kalau penyebut kali 2, maka pembilang juga kali 2. 2 kali 2, 4. Itu mencari pecahan yang senilai. Atau karena 5/10 ekivalen dengan 1/2 dan 4/10 ekivalen dengan 2/5. Jadi ekivalen itu artinya senilai ya. Nah, perhatikan ilustrasi menggunakan pita pecahan berikut. 5/10. Nah, kalian perhatikan ada satu pita terdiri dari 10 bagian yang sama, diberi warna biru yang 5 bagian, berarti itu 5/10. Dan yang 4/10-nya juga yang berwarna pink 4 bagian. Kemudian kalau kita kurangkan, nah, jadi yang berwarna biru ada 5 bagian dikurangi yang berwarna pink 4 bagian, tentu tinggal 1 bagian yang berwarna biru. Nah, sini hasilnya dibedakan, warna birunya menjadi lebih tua. Ya, harusnya tetap biru muda juga nggak masalah ya. Sisanya adalah 1 bagian. Jadi 1 bagian dari 10 bagian kan berarti pecahannya 1/10. Ya, sehingga 1/2 dikurang 2/5 itu sama dengan 5/10 dikurang 4/10 sama dengan 1/10. Jadi penggunaan pita pecahan ini ya supaya real. Jadi kalian benar paham konsep dari pengurangan ataupun penjumlahan bilangan pecahan. Jadi tidak hanya sekedar berupa angka-angka saja, tidak ngerti maksudnya untuk apa ya. Dengan menggunakan pita pecahan akan nampak ya gambaran dari bilangan pecahan tersebut. Ya, kalau tanpa menggunakan pita pecahan bisa cepat juga kita menyelesaikannya. Jadi 5/10 dikurang 4/10 udah sama penyebut, kurangkan saja pembilangnya. 5 kurang 4 kan 1. Contoh lain yang A-nya 2/3 ditambah 2 1/4 dikurang 1 3/5. Ya, sama dengan ini ada pecahan biasa, ada pecahan campuran. Jadi yang pecahan campuran kita ubah menjadi pecahan biasa. Yang 2/3-nya tetap ditambah 2 1/4 itu sama dengan kita ubah ke pecahan biasa, caranya 4 kali 2, 8 tambah 1, jadi 9/4. Dikurang 1 3/5 juga kita ubah pecahan biasa menjadi 5 kali 1, 5 tambah 3, 8/5. Kalau sudah semuanya menjadi pecahan biasa, kita samakan penyebutnya. Itu KPK dari 3, 4, dan 5 adalah 60. Ya. Cara mencari KPK, ya di SD mungkin sudah ya. Caranya kita ubah 3, 4, 5 itu atas faktorisasi primanya, perkalian faktor bilang primanya. 3 dengan 5 karena sudah bilang prima tetap, dan 4 itu sama dengan 2 pangkat 2.
Jadi karena tidak ada yang sama, tinggal kita kalikan semuanya. 3 dikali 2 pangkat 2 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Jadi 2/3 itu sama dengan berapa per 60? Caranya 60 dibagi 3, 20 kali 2, 40. Jadi 40 per 60. Ditambah 9/4 juga sama dengan berapa per 60? Caranya 60 dibagi 4, 15 kali 9, itu 135 per 60. Dikurang 8/5 juga 60 bagi 5, 12 kali 8, 96. Kalau sudah sama penyebutnya, kita selesaikan saja pembilangnya. Yang pertama 40 tambah 135, kemudian dikurang 96. Hasilnya adalah 79, ya. Ingat, ya, ditambah dulu 40 dengan 135, yaitu 175 dikurang 96, itu hasilnya 79 per 60. Atau kalau kita ubah menjadi pecahan campuran, 79 dibagi 60 dapat 1, sisanya 79 dikurang 60 kan 19, jadi sisa 19. Hasilnya 19 per 60. Yang berikutnya, pembagian bilangan pecahan oleh bilangan pecahan dengan penyebut berbeda. Jadi untuk membagi bilangan pecahan dengan bilangan pecahan, kita dapat mengubah kedua bilangan pecahan tersebut menjadi pecahan senilai dengan penyebut sama. Jika A per B dan C per D adalah bilangan pecahan dengan C tidak sama dengan 0, maka A per B dibagi C per D itu akan sama dengan A kali D per B kali D dibagi B kali C per B kali D. Sama dengan B kali D-nya sama-sama dicoret, tinggal yang di atas A dikali D dibagi B kali C. Contoh masih sekitar gelas ukur. Jadi contohnya mirip-mirip ya, tapi ada perbedaan. Bagaimana kalau sepertiga gelas cairan kimia dibagi menjadi bagian-bagian yang terdiri dari masing-masing 1/6 gelas? Ya, kita lihat ilustrasinya. Yang sebelum tanda panah ada sepertiga gelas. Tahunya sepertiga karena tinggi zat cairnya menunjukkan angka 2, sementara kalau penuh menunjukkan angka 6. Berarti cairan itu hanya memiliki volume 2/6 atau sepertiga dari volume gelas kalau penuh, ya. Jadi kalau dibagi menjadi 2 bagian berisi 1/6. Ya, dari ilustrasi di atas dapat dilihat bahwa sepertiga gelas cairan kimia dapat dibagi menjadi dua bagian yang berisi 1/6 gelas. Ya, dituliskan sepertiga dibagi 1/6 itu sama dengan 1 kali 6 per 3 kali 1 atau 6/3. Hasilnya adalah 2. Contoh lainnya yaitu 2/5 dibagi 3/7. Ya, ini cara yang ya sama ya, kali kita ubah bagi menjadi kali, berarti 2/5 dikali 7/3. Ya, 2 kali 7 14, 5 kali 3 15, berarti hasilnya 14/15. Yang C, negatif 4/9 dibagi negatif 9/8. Nah, ini kan sama-sama kedua bilangan negatif. Kalau dibagi hasilnya harus positif. Tapi dikali dulu, 4 kali 8 per 9 kali 9, berarti 32 per 81. Ini bagian yang terakhir, yaitu pembagian pecahan desimal. Ya, tolong benar-benar diperhatikan ya, karena ini cukup sulit ya. Contoh, 6,28 dibagi 20 itu sama dengan, nah kalau mau cara langsung tanpa pakai buram, langsung kita tulis di sini. Caranya kita hilangkan komanya. Ini kan pecahan desimal dibagi dengan bilangan bulat ya, 20 kan bulat. Untuk menghilangkan koma, kalau dia 2 angka belakang koma, kita kali 100. Karena mengalih 100, koma bergeser 2 angka ke kanan. Jadi komanya kan sekarang setelah angka 6. Geser 2 angka, pertama sesudah angka 2, yang terakhirnya sesudah angka 8. Berarti 628,0. Koma 0 itu tidak ada artinya, bisa dihilangkan.
Ya, jadi 6,28 menjadi 628. Tapi yang dibagi di sini kan 6,28. Supaya menjadi 628 kan tadi kali 100. Nah, kalau yang dibagi dikali 100 atau pembilang dikali 100, penyebut atau pembagi juga kali 100. 20 kali 100 tentu hasilnya 2000. Jadi 6,28 dibagi dengan 20 itu sama dengan 628 dibagi 2000. Hasilnya adalah 0,314. Atau pakai garis bilangan, atau kita cari pakai cara pembagian bilangan biasa. Kalian perhatikan itu 6,28 dibagi 20. Jangan sampai terbalik meletakkan ya. Yang dibagi di bawah tanda bagi ya. Dan pembaginya sebelah kiri ya, di luar. 20-nya di luar itu. Jadi 6,28 bagi 20 kan tidak bisa. Kita ubah ini, hilangkan komanya ya. Jadi maksudnya tidak bisa tuh hasilnya nggak bulat ya. 6,28 seperti tadi, supaya hilang komanya kan dikali 100 ya, menjadi 628. Yang 20 kali 100 menjadi 2000. Nah, 628 dibagi 2000 kan nggak bisa. Maka muncul 0, kemudian kita tambahkan 0 sesudah angka 8. Kita tulis dulu pertama 0, kemudian baru tambah 0 sesudah angka 8, berarti menjadi 6280. Ini kita bagi dengan 2000. Dapatnya 3. Jadi sesudah 0, kita tulis angka 3. Kemudian kita kali 3 kali 2000, 6000. Kita kurangkan. Ya, 6280 dikurangi 6000 itu kan hasilnya 280. 280 nggak bisa dibagi 2000, turun lagi 01. Tapi kita nggak perlu ada koma lagi karena koma cuma 1 pada sebuah bilangan. Ya, kali 2000, maka 2800 kali 2000 itu berapa? Kan 800. Bagi 1000 nggak bisa. Ya. Nah, jadi tadi sampai kita kurangin 280 ya. 2800 bagi 2000 kan dapat 1 ya. 1 kali 2000, 2000, turunnya 800, sisanya turun 0. 8000 bagi 2000 kan 4. 4 kali 2000, 8000. Jadi pas hasilnya, nggak ada sisa lagi ya. Nggak terlihat bahwa hasilnya adalah 0,314. Contoh yang B, 42,206 dibagi 2,34. Ya, ini agak sulit kalau pakai cara yang tadi ya, karena ini bilangannya nggak ada, bukan bilangan kelipatan 10 ya, seperti tadi kan 2000. Ini berkoma dua-duanya. Jadi caranya sebaiknya kita pakai cara bagi biasa ya. Ini bergeser pula tanda baginya. Harusnya garisnya itu sesudah ya, sesudah pembagi 2,34. Harusnya geser 2 angka ke kiri itu ya. 45,26 dibagi 2,34. Sama caranya, hilangkan komanya. Jadi sebaiknya, supaya jangan bingung, hilangkan komanya. Untuk menghilangkan komanya, kita lihat yang paling banyak angka belakang koma adalah yang dibagi di sini. Yang dibagi kan 45,206, 3 angka belakang koma. Sedangkan pembaginya adalah 2,34, 2 angka belakang koma. Jadi kita perhatikan yang paling banyak angkanya adalah yang dibagi ya, 3 angka. Nah, supaya hilang komanya 3 angka tentu kali 1000. Kalau yang dibagi kali 1000, pembagi juga kali 1000. Jadi 2,34 kalau kali 1000, kali 100 saja hilang komanya karena 2 angka belakang koma. Kali 10 lagi, tambah nolnya 1. Berarti 2340. Dan 45,26 kali 1000 kan 3 angka belakang koma, hilang saja komanya. Menjadi 45.206. Bagi dengan 2340. Seperti bagi biasa, karena pembaginya 4 angka, kita ambil 4 angka dulu, jangan langsung semuanya. 4 angka berarti 4520 dibagi 2340, dapatnya 1 ya, kalau 2 berlebih. Karena 23 kali 2 itu 46. Sementara yang dibagi 45-an ya. Jadi dapat 1 kali 2350 kan 2350. Kemudian kita kurangkan. 4520 dikurang 2340 adalah 2180. Nah, kan sisanya kurang dari pembagi ya.
Kalau ternyata sama atau berlebih berarti bukan 1 tadi hasilnya, tambah lagi menjadi 2. Kemudian turun angka 6. Baru kita bagi 21.806 dibagi 2.340. Dapatnya 9. Nah, kita kalikan 9 dikali 2.340 itu adalah 21.060. Kamu biasakan mengali tanpa pakai buram ya. Pertama 9 kali 0, 0. Tulis 0 paling kanan ya di bawah angka 6 itu. Kemudian 9 kali 4 kan 36, tulis 6, sisa 3. 9 kali 3, 27, tambah 3, 30, sisa 3. 9 kali 2, 18, tambah 3, 21. Kemudian kita kurangkan. 21.806 dikurang 21.060, hasilnya adalah 700 ya, 46. Ya. Ya, 746. Turun 0. Ya. Nah, sekarang 7.460 dibagi 2.340 dapat 3 ya. 3 kali 2.340. Ayo cari tanpa buram. 3 kali 0, 0. 3 kali 4, 12. Tulis 2, sisa 1. 3 kali 3, 9. Tambah 1, 10. Tulis 0, sisa 1. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Kita kurangkan. Hasilnya 440. Turun lagi 0. 4.400 dibagi 2.340 dapat 1 lagi. Seperti itu terus ya. Kemudian kurangkan, hasilnya 2060. Nah, kemudian dibagi dengan 2.340, nggak bisa lagi, turun 0 lagi. Dapatnya 8. 8 kali 2.340 itu adalah 18.720. Itu nolnya kurang ya. Hasilnya 188. Cukup 3 angka belakang koma. Kalau dilanjutkan tergantung permintaan soal mau berapa angka belakang koma. Biasanya paling banyak 3 angka belakang koma. Nah, ini kalau kita bulatkan, tolong perhatikan karena nanti tugasnya ada pembulatan ya. 19,318 kalau kita bulatkan 2 angka belakang koma, lihat angka yang ketiga, yang terakhir angka 8. Nah, 8 itu kan lebih dari 5. Jadi kalau lebih atau sama dengan 5, tambahkan 1 ke angka kedepannya. Jadi angka di depan 8 kan 1. 1 tambah 1 jadi 2. Jadi pembulatannya menjadi 19,32. Ya. Nah, itu 2 angka belakang koma. Kemudian kalau diminta soalnya 1 angka di belakang koma, atau istilahnya 1 tempat desimal, atau ada lagi istilahnya sampai 1 angka signifikan, maksudnya angka yang berarti 1 angka belakang koma. Jadi kita lihat angka yang kedua di belakang koma kan angka 2. Nah, 2 itu kurang dari 5. Kalau kurang dari 5, angka di depannya tidak bertambah, tapi tetap. Jadi 19,3. Nah, ini kalau mau kita bulatkan lagi, berarti 1 angka mau dibulatkan, berarti hilang komanya, menjadi bilangan bulat. 3 kan kurang dari 5, berarti angka 9-nya tetap. Jadi pembulatan dari 19,3 itu adalah 19. Ini tanda sama dengannya kan bergelombang, itu kira-kira berarti ya. Tidak pas ya, tidak sama dengan persis ya. Yang C, 325 dibagi 2,15. Ya, sama caranya. Hilangkan koma, yang 2,15 kali 100, 325 juga kali 100 menjadi 32.500. Ya, bagi karena pembaginya 3 angka, ambil 3 angka. 325 dibagi 215 dapat 1 ya. 1 kali 215 adalah 215. Kita kurangkan. Ya, 5 kurang 5 0, 2 kurang 1 1, 3 kurang 2 1. Hasilnya 110. Turun nolnya 1. 1 turun nolnya, tidak sekaligus ya. Jadi 1100 dibagi 215 itu dapat 5. 5 kali 215, ayo. 5 kali 5, 25 sisa 2. 5 kali 1 5 tambah 2 7. 5 kali 2 10. Jadi dikurangkan 1100 dikurang 1075 hasilnya 25. Turun nolnya, masih ada nolnya 1 ya. Jadi kalau masih ada bilangan itu sendiri belum muncul koma, karena dia masih bilangan yang dibagi. 250 dibagi 215 dapat 1. 1 kali 215 ya 215, kita kurangkan. 250 dikurang 215 kan 35. Nah, ini kan nggak ada lagi bilangannya, turun 0 baru muncul koma. Taruh komanya. Jadi 350 bagi 215 itu dapat 1 nanti. Ini karena nggak muat lagi, bisa kalian lanjutkan. Yang jelas hasilnya adalah 151,1.
Atau kalau kita bulatkan, hilangkan komanya, karena 1 kurang dari 5 berarti angka 1 di depan tetap tidak bertambah. Jadi hasilnya adalah 151. Terakhir kita masuk kepada sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dan pecahan. Ya. Untuk sifat yang pertama namanya sifat komutatif. Untuk operasi penjumlahan, A tambah B akan sama dengan B tambah A. Ya, sebelumnya sudah kita buktikan dari contoh-contoh yang ada ya. Dan untuk operasi kali berarti A kali B sama dengan B kali A. Ya, bisa mengingatnya ya, sifat komutatif berarti pertukaran. Disebut juga sifat pertukaran, tinggal tukar letak. Bilangan pertama dikali dengan bilangan kedua akan sama dengan bilangan kedua kali bilangan pertama. Atau bilangan pertama ditambah bilangan kedua akan sama dengan bilangan kedua ditambah bilangan pertama. Contoh, negatif 3 tambah 5 akan sama dengan 5 tambah negatif 3. Negatif 3 tambah 5 itu dapat kita tulis 5-nya ke depan boleh positif, 5 kurang 3. Sama dengan yang sebelah kiri tambah negatif itu jadi kurang 5 kurang 3 juga. Tentu hasilnya sama-sama 2. Jadi kalau sudah sama ruas kiri dengan ruas kanan berarti benar ya. Sifat tersebut benar dipenuhi oleh operasi penjumlahan, berlaku sifat komutatif. Itu contoh pada bilangan bulat. Kalau contoh pada bilangan pecahan, 2/7 dikali 1/3 akan sama dengan ya, mengalihkan bilangan pecahan, pembilang kali pembilang ya, akan sama per penyebut kali penyebut. Ini akan sama dengan 1/3 kali 2/7. Kita tukar letak dulu. Hasilnya tentu sama-sama 2/21. Yang kedua, asosiatif atau disebut pengelompokan. Jadi sifat asosiatif ini berlaku untuk 3 bilangan ya. Yang pertama berlaku pada operasi penjumlahan. A tambah B dalam kurung, kemudian tambah C akan sama dengan A tambah B tambah C dalam kurung. Dan untuk operasi kali tentu A kali B dalam kurung kali C akan sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Ya, kalian perhatikan contoh pada bilangan bulat. Negatif 2 tambah 2 dalam kurung, kemudian tambah negatif 7. Nah, ini negatif 7-nya walaupun sendiri ibu kurung karena ada 2 operasi berdekatan, tambah dengan kurang, jadi harus dikurung salah satunya. Ya, sama dengan yang kedua kita ikuti rumus yang di atas, sifat yang di atas. A-nya kan negatif 6, ditambah B-nya 2, tambah negatif 7. Nah, kita ubah kurungnya. Selesaikan dalam kurung dulu. Negatif 6 tambah 2 itu sama dengan negatif 4. Ya, minjam 6 tambah tuh bayar 2, masih minjam 4 ya, atau ngutang gitu ya. Kemudian tambah negatif 7 itu sama dengan kurang tuh 7, sama dengan negatif 6 tambah ya 2 tambah negatif 7 juga 2 kurang 7. Negatif 4 dikurang 7 itu sama dengan minjam 4 minjam lagi 7 berarti minjam 11, sama dengan negatif 6 tambah 2 kurang 7 adalah negatif 5. Tuh, negatif 11-nya tetap ditulis, tambah negatif 5 itu sama dengan kurang 5, berarti negatif 6 kurang 5 itu sama dengan negatif 11. Jadi udah sama ruas kiri dengan ruas kanan. Ya, kita lihat contoh untuk bilangan pecahan. 2/3 dikali negatif 3/4 dalam kurung, kemudian kali 4/5 akan sama dengan 2/3 dikali negatif 3/4 kali 4/5 dalam kurung. Kita selesaikan sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang sebelah kiri selesaikan dalam kurungnya dulu, positif kali negatif kan negatif. 2/3 dikali 3/4 itu boleh kita coret 3-3-nya, tinggal 2/4. 2/4 disederhanakan sama dengan 1/2. Jadi negatif 1/2 kali 4/5 sama dengan 2/3 kali. Ini juga 4-4-nya boleh kita coret, tinggal negatif 3/5. Negatif kali positif negatif. 1/2 kali 4/5 itu adalah 4/10. 1 kali 4, 4. 2 kali 5, 10. Yang di samping sebelah kanan juga positif kali negatif, negatif.
2/3 kali 3/5 kan 3/3-nya boleh dicoret, tinggal 2/5. Jadi negatif 2/5. Negatif 4/10 kalau kita sederhanakan sama-sama habis bagi 2. Pembilang dan penyebutnya 10 dibagi 2 5, 4 bagi 2 2. Berarti negatif 4/10 itu sama dengan negatif 2/5, sama dengan yang sebelah kanan, negatif 2/5. Ya. Berarti sifatnya berlaku juga untuk operasi perkalian. Sifat yang terakhir yaitu distributif. Ya. Bentuk umumnya adalah A tambah B dikali C akan sama dengan, nah ini yang dalam kurung ada dua suku. Suku pertama A, suku kedua B dikali dengan C. Jadi setiap suku dalam kurung dikali dengan C. Pertama A dulu, A kali C, kemudian ditambah B kali C. Ini namanya distributif, ya. Karena kalinya ada sebelah kanan, berarti sifat distributif kanan perkalian terhadap penjumlahan, ya. Distributif itu artinya disebar, penyebaran, ya. Dari yang sebelah kiri itu dianggap satu suku itu menjadi dua suku. Pada pelajaran bentuk aljabar, suku itu adalah bagian dari bentuk aljabar yang dipisahkan oleh operasi tambah atau kurang. Dan untuk operasi pengurangannya, A kurang B dikali C itu akan sama dengan, pertama A kali C, kemudian kurang, tinggal mengubah operasi tambah menjadi kurang, dikurang B kali C. Untuk contohnya pada bilangan bulat, kita ambil A-nya 4, B-nya negatif 3, C-nya 6. Maka kita tinggal masukkan ke dalam rumus, 4 tambah negatif 3 dikali 6 sama dengan 4 kali 6 ditambah negatif 3 kali 6. Ini 4 kali 6-nya nggak ibu kurung, karena kali itu jelas lebih tinggi tingkatannya pada tambah. Tapi kalau mau dikurung juga boleh supaya lebih jelas, ya kan. 4 kali 6-nya dikurung, kemudian negatif 3 kali 6-nya juga dikurung. Kita selesaikan sebelah kiri, selesaikan dalam kurung dulu. 4 tambah negatif 3 itu dapat kita tulis menjadi 4 kurang 3. Tambah negatif kan berdekatan jadi kurang. Kemudian kali 6 sama dengan 4 kali 6 24 ditambah negatif 3 kali 6 negatif 18. 4 kurang 3 1 kali 6 sama dengan 24 tambah negatif itu jadi kurang. Jadi 24 kurang 18. 1 kali 6 sama dengan 6 dan 24 kurang 18 adalah 6. Berarti ruas kiri sama dengan ruas kanan, berarti contoh ini benar atau berlaku pada sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi namanya ini adalah distributif kanan perkalian terhadap penjumlahan, karena kalinya ada di sebelah kanan. Untuk contoh bilangan pecahan, 2/3 dikali 3/5 dikurang 2/7 akan sama dengan 2/3 kali 3/5 dikurang 2/3 kali 2/7. Selesaikan dalam kurung sebelah kiri, 2/3-nya tulis dulu, kali. Nah, 3/5 dikurang 2/7 itu samakan penyebutnya. KPK dari 5 dengan 7 adalah 35. Maka 3/5 itu sama dengan 35 dibagi 5, 7 kali 3, berarti 21/35. Dikurang 2/7 itu sama dengan 35 dibagi 7, 5 kali 2, 10, sama dengan 10/35. Sama dengan, nah ini kita kalikan, 2/3 kali 3/5, 3/3-nya boleh dicoret, tinggal 2/5. Dikurang, nah 2/3 dikali 2/7, nggak ada angka yang sama yang dicoret ya. Jangan 2 yang di atas kamu coret, itu salah. Karena 2-nya sama-sama di atas. Yang boleh dicoret itu kalau 1 di bawah, 1 di atas. Atau sama-sama dibagi, penyebut dengan pembilang dengan bilangan yang sama. Jadi 2/3 kali 2/7, 2 kali 2 4, 3 kali 7 21, 4/7. Selesaikan dalam kurung yang tadi yang sebelah kiri, 2/3-nya tetap ditulis saja karena belum bisa diapa-apakan. 21/35 dikurang 10/35 adalah 21 kurang 10, 11 ya, berarti 11/35. Sama dengan, nah 25 dikurang 4/21, penyebutnya kan nggak sama, disamakan penyebut. KPK dari 5 dengan 21 itu adalah, ya tinggal kita kalikan, karena 21 itu kan 3 kali 7,
Yang satu 5, yang satunya 3 kali 7, nggak ada yang sama. Berarti tinggal kali-kalikan semua kalau mencari KPK. Berarti 5 kali 3 kali 7 hasilnya 105. Jadi 2/5 itu sama dengan berapa per 105? Caranya 105 dibagi 5, ya, dapatnya berapa? 21 kali 2, 42. Dikurang 4/21 sama dengan 105 dibagi 21 kan 5. 5 kali 4 20. Berarti 4/21 sama dengan 20/105. Sama dengan yang sebelah kiri, 2/3 kali 11/5, per 35 adalah 2 kali 11, 22 per 3 kali 35, 105. Sama dengan yang sebelah kanan, itu operasi kurang. Jadi kamu harus teliti. Yang sebelah kiri sudah kali, yang sebelah kanan masih kurang ya. Jadi nggak usah buru-buru. Sudah sama penyebut, kurangkan saja pembilang. 42 kurang 20 kan 22. Terbukti ya, sama ruas kiri dengan ruas kanannya. Maka ya cara mensubstitusi atau memasukkan bilangan ke dalam sifatnya, ya rumusan dari sifatnya itu udah benar. Dan sifatnya benar terbukti berlaku ya. Ini namanya distributif kiri, karena kalinya yang di awal sebelah kiri ya. Distributif kiri perkalian terhadap pengurangan. Ya, demikianlah materi untuk hari ini tentang operasi hitung pada bilangan bulat dan pecahan sampai kepada sifat-sifatnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk tugas daring minggu pertama Agustus atau tanggal 3 Agustus ini yang merupakan pertemuan keempat atau disebut juga tugas keempat adalah jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. Yang pertama, tulis 3 sifat operasi hitung pada bilangan bulat, masing-masing beri 1 contoh. Ya, seperti barusan kita ya Ibu terangkan. Jadi, sebut 3 sifat apa namanya, terus contohnya seperti tadi. Sehingga terbukti ruas kiri sama dengan ruas kanan, nanti terserah angkanya ya. Ingat ini bilangan bulat. Untuk yang kedua, 3 sifat juga, tulis 3 sifat operasi hitung pada bilangan pecahan. Masing-masing juga beri 1 contoh. Kalau yang nomor 1 pada bilangan bulat, sekarang nomor 2 pada bilangan pecahan. Yang ketiga, tentukan hasil dari yang A, 5 kali 15 kurang 6. Ya. B-nya 12 kali negatif 7 tambah negatif 16 dibagi negatif 2. Ini hati-hati ya. Ini sebetulnya mudah seperti yang A ya, selesaikan dalam kurung dulu. Baru kali dengan 5. Yang B gimana? Ya, selesaikan yang kali dulu, kemudian yang bagi, baru tambah. Hati-hati ada tanda positif negatifnya itu. 4. Tentukan hasil dari 2/3 dikali 1/2 tambah 4/5. Ini termasuk mudah ya. Selesaikan dalam kurung. Hati-hati itu pecahan campuran, kamu ubah dulu ke pecahan biasa. Yang terakhir nomor 5, tentukan hasil dari 34,252 dikali 104,33. Bulatkan sampai 2 tempat desimal atau 2 angka di belakang koma. Caranya pakai tulis ke bawah ya, susun ke bawah, tidak pakai kalkulator ya. Ya, Ibu rasa ya cukup jelas tugasnya. Silakan dikerjakan. Ya, kerjakan mana yang mudah dulu, boleh tidak berurutan. Ingat ya, tugas setiap minggunya itu pada awal lembar kertas double folio kamu jangan nyambung-nyambung ya. Ya, susah menandainya. Jangan lupa tulis nama. Kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan pada sesi pertanyaan hari Selasa dan hari Rabu. Ya, Ibu rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, Ibu akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2